Langkahku kali ini menjejakkan kaki di Gunung Salak. Bermaksud menghilangkan dahaga, ternyata justru membawaku mencoba pengalaman baru membuat dan menjual es cincau. Hari ini aku membantu Pak Kotip membuat cincau. Bahan utama es cincau dagangannya. Air panas segera dituang ke dalam ember berisi daun cincau. Ini bertujuan untuk membunuh kuman penyakit yang menempel pada daun cincau. Juga agar daun ini lunak untuk diproses pelumatan nanti. Proses pelumatan dilakukan dengan meremas-remas daun sampai sari daun cincau keluar. Proses ini harus dilakukan hati-hati. Bila salah sedikit, rasa cincau bisa berubah. Setelah selesai, semua serpian daun yang telah dilumatkan diambil. Air perasan didiamkan sampai membeku seperti agar-agar. Sambil menunggu cincau selesai, kami mempersiapkan bahan campuran lain es cincau, yaitu santan dan air gula. Pak Kotip memintaku untuk menyiapkan santan. Kelapa setengah tua yang telah disiapkan langsung aku parut dan diperas santannya. Pemilihan kelapa setengah tua dimaksudkan agar santan yang dihasilkan tidak terlalu kental berminyak. Kelapa ini cocok untuk membuat es cincau dagangan Pak Kotip. Perasan santan kemudian dimasukkan ke dalam botol agar mudah digunakan. Pak Kotip pun sibuk membuat air gula khas cincau daerah sini. Ditambahkan dengan beberapa helai daun pandan agar air gula lebih wangi. Sedikit pewarna merah ditambahkan pada air gula untuk membuat es cincau nantinya lebih menarik. Bahan terakhir yang kami siapkan adalah serutan es. Semuanya dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan khusus. Setelah beberapa hari tinggal dan membantu Pak Kotip, kini aku dipercaya untuk menjajakan dagangannya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya aku memperoleh pelanggan pertamaku. Cincau sendiri dipercaya bisa menyembuhkan panas dalam, serta memperlancar buang air. Aku melanjutkan perjalananku ke daerah Grobogan, Jawa Tengah. Aku ingin mengenal lebih dekat potensi garam di sini. Semburan lumpur Bletukuwu menjadi fenomena alam yang unik. Ciri khas Desa Kuwu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nama Bletukuwu sebenarnya diambil dari suara ledakan lumpur yang berbunyi bleduk
serta Kuwu yaitu nama desa lokasi lumpur panas ini. Letupan lumpur sebenarnya dipicu oleh gas dan air garam yang menyembur ke permukaan. Karena tertutup lumpur, maka terjadi gelembung lumpur yang besar seperti balon. Semakin besar dan akhirnya pecah mengeluarkan suara ledakan. Namun, di balik bertonton lumpur, Bledug Kuwu masih bisa dimanfaatkan warga setempat. Air asin yang keluar seiring ledakan bisa diolah menjadi garam. Di bawah teriknya sinar mentari, aku, Pak Ladiman dan Bu Siem bekerja, menyusun bilah-bilah bambu pada lakah yang panjang terbentang. Lakah merupakan tempat menjemur bambu-bambu cetakan garam. Dibuat seefisien agar semua bilah bambu mendapat sinar matahari yang maksimal. Tambalannya napa mulai nih, Pak? Ini kan kayaknya keras. Oh, ini dikuras, dibucal. Oh, iya, Pak. Ada 3 buah kolam di bawah lakah. 2 kolam berfungsi untuk menampung air garam yang dialirkan dari sumber letupan Bledug Kuwu. Sementara kolam di bagian tengah merupakan kolam air asin dengan konsentrasi tinggi. Air inilah yang menjadi bakal garam. Membuat garam dari air Bledug Kuwu harus memperhatikan benar-benar konsentrasi garamnya. Apabila hujan turun, air harus dibuang separuh, terutama di bagian permukaan, karena air garam mengendap di bagian bawah. Ampun. Dan masih banyak, Pak. Oh. Ya. Usai menguras bagian air pada kolam penampungan, kini saatnya menambah air asin. Air yang berasal dari sekitar sumber ledakan Bledug Kuwu. Pun kulino aja, Pak. Sikile aja. Lumayan juga panasnya. Oh, ini kok Pak, buka. Oh, iya, Pak. Aku harus melangkah hati-hati agar tak terjebak dalam lumpur panas ini. Terkadang, ledakan kecil lumpur bisa sewaktu-waktu terjadi di pinggiran bedengan tempat aku berpijak. Tuh, kayak gitu nih, buka sisan. Oh, ini kok, Pak. Oh, iya. Susah payah aku mencapai bedengan kolam tampungan. Terkadang, aku harus merangkak agar tak tenggelam di lumpur sambil menahan panas matahari di atas kepala dan panasnya lumpur di bawah. Panas ya, Pak, ya? Lumpur saya gareng mulai panas ya, Pak, ya? Oh, iya, panas. Sekarang ini apa mulai, Pak? Kontur, ke kakak. Oh, iya. Pagi ini cetakan bambu kembali dijemur, berderet pada lakah yang panjang. Air ditambah agar bisa lebih banyak garam yang dihasilkan. Sedikit demi sedikit dengan menggunakan siwur atau gayung batok kelapa. Tak lupa air bleng atau air hasil tirisan garam ditambahkan untuk mempercepat proses pengkristalan garam.
Tanpa menggunakan air bleng, pembentukan garam akan memakan waktu lama. Untuk memanen garam, kami bertiga naik ke cetakan bambu yang masih tersusun. Plat besi bengkok menjadi alat utama untuk mengerik kristal garam yang menempel di bilah bambu. Juga berfungsi sebagai sendok untuk mengumpulkan garam dalam aron atau guji tanah liat. Waktu yang paling baik untuk membuat garam adalah antara bulan Juni sampai Agustus. Dalam rentang waktu tersebut, mereka bisa melakukan panen 3-4 kali dalam seminggu. Sekali panen, pasangan suami istri ini bisa mengumpulkan lebih dari 1 kuintal garam. Warna garam di sini cenderung putih bersih. Membuat garam bertuku banyak dicari untuk garam meja. Namun, kandungan iodium garam di sini relatif lebih rendah jika dibanding garam dari pantai. Kristal-kristal garam dalam aron harus disaring terlebih dahulu untuk memperoleh garam murni. Caranya cukup menggunakan bronjong bambu sederhana seperti ini. Air tirisan garam ditampung kembali dalam aron. Inilah yang disebut air bleng. Air ini nantinya digunakan kembali untuk proses pengkristalan garam. Bisa pula dijual langsung sebagai bahan masakan.